Nah, di sini kita akan bahas lagi ya, lanjut part 2 soal orang rantau lah. Anak rantau. Kita perlu banyak share ini kepada teman-teman kita ya yang mungkin mau rantau di Jakarta gitu, Mbak. Tunggu, kita ganti sebutan aja. Apa rantau itu kan biasa. Kita ngikutin anak Twitter. Apa itu namanya? Mereka bilang kayak anak-anak rantau kita kayak kita nih USDA. USDA. Oh, tulisan daerah. Kalau USDA dulu pas zaman aku kuliah itu kayak semacam kita usaha dana gitu. Usaha dana kayak jualan apa? Ya, keripik, gorengan gitu buat acara. Oke, kembali lagi. Usaha apa tadi? Ada ya? Ada dong, buat biasa USDA namanya. Oh, USDA. Oke. Kita USDA-nya utusan daerah ya, bukan usaha dana. Oke lah. Kalau sekarang kan ya kebetulan gue merasa kayak di interview. Biasa kan gue yang interview ya. Iya, bergantian dong. Oke, baiklah. Nah, kalau kita kan dari daerah nih langsung ke Jakarta, ya kita niatnya kan buat cari duit ya, emang ya. Cari duit ya. Cari duit. Pengalaman, kalau kita ngomong cari pengalaman mah itu nomor itulah yang penting mah. Kalau yang baru mulai mungkin ya pengalaman, tapi kalau udah bertahun-tahun gitu ya. Umur ya, kalau seperti gua nih. Kalau gua kan masih noob ya, noob. Noob apa? Ya newbie. Newbie. Jadi masih pemula banget gitu kalau di Jakarta. Beginner banget. Okay. Nah, sebenarnya nih pertama gitu, kalau kita dari daerah gitu kan ke kota besar kayak gini kan kita mikir kalau di Jakarta tuh serba mahal gitu. Ya, kayak yang pembahasan kita sebelumnya ya. Iya, hampir kayak gitu itu. Jadi serba mahal gitu. Jadi kita tuh sebenarnya pas pertama kali Jakarta, ya kita kan bawa duit dari kampung kan juga nggak banyak gitu kan. Kita tuh harus ngapain Mbak gitu ya. Sebulan nunggu gajian. Nah, itu kan kita harus ngapain gitu. Apakah kita harus ngirit banget atau memang ada kiat-kiat gitu biar bisa survive gitu kayak Mbak Temi kan udah bertahun-tahun di Jakarta gitu. Oke, kalau dulu ya emang sih awal begitu nyampe Jakarta kita kan memang ya itu kayak tadi yang bilang ya terbatas ya, pokoknya duit itu kita bawa tuh ya cukup buat sebulan lah buat makan. Kebetulan sih kalau aku waktu itu awal-awal kan dapat tempat tinggal dari sekolah ya, dari tempat kerja sebelumnya. Langsung dapat gitu Mbak ya? Ya memang ada. Nah terus sempat ikut sama kakak juga, jadi ya nggak terlalu kayak duitnya ya masih bisa lah buat pegangan. Apalagi waktu ikut kakak ya makan kan gratis gitu. Mantap lah. Mantap ya, keluarga banyak di Jakarta, jadi ya pegangan buat sebulan ya sih emang sih berasanya ya yang biasa kita makan tinggal makan, terus nggak mikir bayar kos, karena kan itu aku kayaknya cuma 2 bulanan apa 3 bulan lah di apartemen sekolah itu, terus itu ngekos gitu. Nah ini Mbak, gue tertariknya di sini nih. Kan kita sebagai orang daerah kan mungkin juga nggak semuanya punya keluarga gitu kan di kota besar. Nah kita kadang juga kebingungan kita mau cari tempat tinggal di mana, lingkungan seperti apa yang memang ya secara keumuman itu cocok lah buat adaptasi awal gitu. Nah Mbak Temi sendiri itu ada usul nggak sih istilahnya kalau kita itu mau cari hunian, gitu ya? Itu yang pertama kali kita pertimbangkan itu hal-hal apa aja sih? Sebenarnya sih itu balik lagi ke kita tuh sukanya lingkungan yang seperti apa ya. Kalau kayak aku pribadi kan aku nggak terlalu suka daerah yang rame, jadi ketika misalnya milih kos ya memang satu yang paling aku jadi bahan pertimbangan itu lingkungan sekitar kosan. Gitu kan. Jadi kalau terlalu padat dan banyak orang tuh banyak orang nongkrong lah ibaratnya itu aku emang kurang suka gitu. Jadi pertama tuh pertimbangan itu yang lingkungan yang sepi, karena aku kan orangnya lebih suka menghabiskan waktu sendiri ya, maksudnya nggak terlalu, bukan tipikal yang socialize yang bisa dari pintu ke pintu ngobrol gitu, ya nggak bisa, cuma say hi ya lo gitu. Tapi sebenarnya kalau udah ketemu sama temen ya rame-rame aja. Tapi kalau sama tetangga tuh emang jarang gitu, maksudnya yang ya udah, karena kan kita juga kerja seharian terus capek ya? Iya capek, itu istirahat juga gitu. Yang paling aku lihat ya memang itu kayak orang-orang sekitarnya, karena kan kita harus namanya di kota asing, kota yang kita maksudnya bukan kota asal kita, kan pasti ada sedikit kekhawatiran masih apakah lingkungan ini lingkungan yang taruhlah lingkungan yang baik atau yang banyak tindakan kriminal, kan di Jakarta banyak kayak gitu. Jadi ya itu sih pertimbangannya, pertama kita harus lihat lingkungan.
bicara tunggu, kok gue kayak berasa di interview ya. Lu sendiri bagaimana? Oke. Kenapa jadi oh ya benar sih interview? sebenarnya kalau zamanku sendiri ya kan emang pas di Jakarta bisa dikatakan belum tahu lama gitu, paling masih berapa bulan, 7 bulanan di Jakarta. Dan ketika pertama kali di sini kan udah dimudahkan dengan banyak teknologi gitu, transportasi juga banyak terbantu, terus juga apa namanya cari di Google itu kan kalau kita mau cari hunian dengan budget kita berapa itu sangat terbantu banget. Nah jadi kalau menurutku sih teman-teman bisa untuk maksimalkan gadgetnya gitu. Di situ juga banyak aplikasi di Play Store ya, kalau teman-teman mau download juga banyak untuk membantu teman-teman cari referensi referensi buat hunian gitu. Ya walaupun nanti mungkin ketika teman-teman udah tinggal di situ dan ada aktivitas pekerjaan kan pasti kenal teman-teman di kantor juga tuh. Nah mereka yang udah lama tinggal di mungkin Jakarta gitu kan pasti tahu istilahnya channel-channel yang istilahnya kita mau tinggal di mana, dengan apa ya, melihat kecenderungan kita tuh ya trial dulu. Yang penting kan paling enggak 1 bulan pertama tuh paling enggak udah ada tempat tinggal lah. Ya kan, dari situ teman-teman bisa maksimalin. Dan untungnya kalau di Jakarta itu kalau teman-teman sendiri dari kampung itu nggak bawa kendaraan ya, karena memang dulu pas awal-awal banget di Jakarta tuh belum ada kendaraan, jadi memang sangat mengandalkan transportasi umum. Nah kebetulan di Jakarta tuh enak banget gitu loh, semuanya terintegrasi. Teman-teman mau naik kereta ya yang murah dulu lah, naik KRL itu sekali jalan paling di kisaran 3.500 sampai 5.000-an. Oh, enggak tergantung jarak dong? Ya tergantung jarak. Saya kalau dekat satu kali 3.500-an, tapi kalau sampai yang stasiunnya kita berulang kali transit sampai jauh itu emang 5.000. Teman-teman juga siapkan untuk transport ya. Persiapan transport itu juga. Itu juga sebenarnya penting nih kalau misalnya lu nentuin kosan kan paling enggak yang misalnya apalagi nggak punya kendaraan, ya, itu lebih baik itu memang yang sekitaran tempat kerja, jadi lu nggak perlu susah-susah mikirin cari transport ya. Kalau enggak, kalaupun istilahnya di daerah tempat kerja itu mau teman-teman budgetnya terlalu tinggi dan teman-teman sendiri nemu apa namanya tempat tinggal agak jauh tapi lebih murah, ya aku saranin tetap pertimbangkan bahwa itu dekat sama kayak stasiun KRL, terus kalau enggak ya halte busway. Akses transportnya banyak ya, ada deket gitu ya. Jadi teman-teman sendiri apa ya harus ada pertimbangan soal itu menurutku. Kalau teman-teman belum punya transportasi pribadi itu penting kalau misalnya untuk pertimbangan transport. Jadi kayak tadi lingkungan sekitar, transport, apalagi ya kalau kosan tuh menurut gue tuh akses untuk makan. Nah betul, akses untuk makan itu penting juga sih. Ya kalau misalnya kita terlalu jauh untuk cari makan tuh juga susah. Ya susah, ya karena kan kebutuhan pokok banget kan Mbak kalau masalah makan tuh. Betul. Dan semua orang itu nggak semuanya mau ribet buat masak sendiri. Teman juga kalau memang baru kondisi budgetnya itu ngepas banget dan pengen dialihin ke hal-hal yang lebih prioritas, ya udah kalau teman-teman bisa makan itu. Makan prioritas cuy. Ya kan orang-orang kan kadang orang ya yang makan yang penting nasi sama telur aja udah beres lah, santai gitu. Nah jadi teman-teman bisa mempertimbangkan buat masak sendiri sih, karena memang kalau harga bahan-bahan pokok kayak sayuran, beras dan lain-lain itu kurang lebih hampir sama Mbak ya. Hampir sama sih, maksudnya kalau untuk sebenarnya kebutuhan pokok sih nggak terlalu jauh banget sih ya. Maksudnya ya emang kita harus masak. Kalau misalnya kayak aku juga kalau pas memang sempat masak lebih baik masak gitu. Minimal punya magicom. Nah minimal punya magicom. Jadi tinggal beli lauk ya, itu lumayan. Di warteg gitu kan Mbak ya. Jadi karena sekali jajan lumayan bisa. Yang paling murah itu 15.000. Ya 15.000 benar. 15 itu nasi ayam gitu. Jadi kalau kita yang terbiasa mungkin di daerah kita itu 10.000 bisa dapat nasi sama ayam, mungkin agak kesulitan di sini ya untuk. Tergantung juga ya, tergantung. Kadang di kosan A sama di daerah B itu kan ya beda-beda juga sih. Nah, kalau menurut Mbak Temi sendiri itu kalau hunian di Jakarta sendiri itu untuk ya biaya per bulannya itu sendiri kalau dibanding sama keumuman di daerah itu terpaut jauh nggak sih? Contoh kalau kos bulan segini, jauh sih ya. Tapi ya balik lagi kos-kosan macam apa? Maksudnya kalau kos-kosan yang kayak di dalam komplek gitu ya, perumahan itu tuh di sini bisa kisaran 1,5 sampai 2 juta sebenarnya. Itu dan itu ruangannya bukan yang ya memang dia fasilitasnya kayak AC ya. Itu kan kita bandingin sama yang di daerah ya biasanya kalau yang punya
biasanya 800 sampai 1 juta tuh udah dapat AC, fasilitas ini ya, yang maksudnya itu yang bagus. Kalau yang di sini tuh kisaran 1,5 aja tuh kamarnya sempit banget ya. Kalau memang sih sebenarnya kembali ke kita sendiri sih, kalau kita pengen nyari lebih dalam lagi sebenarnya ada kok kosan murah gitu kan, kayak kos-kosan sebenarnya ada juga sih yang 300, 500 ya, tergantung lingkungan. Jadi kayak kita nih nentuin kos itu tuh kayak beli lingkungan juga ya, kalau memang mau lingkungan yang elit ya emang budgetnya gede gitu kan. Kalau aku pribadi sih aku bukan tipikal yang beli lingkungan ya, karena kan ya yang penting budgetnya sesuai. Terus itu tadi, karena aku lebih suka yang sepi. Nah kalau Mbak Temi sendiri nih, kan misalnya udah lama di sini kan, mungkin juga teman-teman yang datang ke Jakarta mau cari penghasilan kerja itu. Kita kan lihatnya kalau di media itu, TV-TV, biasanya kan kalau orang-orang di Jakarta itu, terutama pekerja ya, itu kalau gaya hidupnya kalau habis kerja gitu, nongkrong, ngopi gitu kan. Nah itu tuh sebenarnya apakah memang keumuman seperti itu atau gimana ya? Soalnya kan kalau kita baru datang gitu kan, atau kita juga sendiri masih menyesuaikan dengan budaya dan lain-lain, dan juga otomatis kita harus menyesuaikan budget kita gitu. Apakah memang semuanya kayak gitu, ataukah memang sebenarnya itu kembali ke kita sendiri gitu loh, soal gaya hidup kayak gitu. Sebenarnya kalau gaya hidup tuh balik lagi ke kita ya. Kalau ada anak, jadi gini, para usda ini itu tuh ada yang kagetan. Jadi ketika karena aku orangnya tipikalnya yang observer ya. Jadi aku selain aku sebagai usda, aku juga melihat usda-usda yang lain itu kayak mereka bagaimana gitu. Jadi waktu itu ya ada yang kagetan gitu. Jadi dari daerah terus merasa dia kerja di kota, gajinya lumayan kan, kalau dibandingin sama daerah kan lumayan juga gitu. Itu langsung yang ya itu gaya hidupnya karena gitu ikut. Jadi ya pulang kerja ke mall, paling enggak ya makan ngopinya juga tempat yang keren gitu kan, nggak lagi di warung kopi gitu, gelasnya plastik ya, gitu kan. Itu ada yang kayak gitu. Jadi balik lagi sih ke kita, kalau memang gaji kita mumpuni untuk gaya hidup seperti itu ya monggo lah, maksudnya silahkan. Cuman kalau aku pribadi, aku orangnya gimana ya, aku itu orangnya bukan tipikal yang sosialis lagi ya. Jadi kalau misalnya emang pas diajakin, memang pas aku lagi mau dan memang lagi ada duit ya ayo. Tapi bukan yang terus tiap kerja tak nongkrong. Ya kadang kan itu juga buang-buang duit ya. Gue juga sebenarnya mengalami sih. Dulu awalnya apakah memang gaya hidup semua orang yang kerja di Jakarta kayak gini gitu. Dan gue istilahnya coba untuk ya beberapa waktu lihat lah. Ya ikut join juga ya ikut karena penting juga sebenarnya sih, maksudnya untuk orang baru kayak kita nih ya ikut nimbrung lah, ikut nimbrung, paling enggak kita biar nggak dibilang culun ya cukup banget gitu kan. Anak baru nggak pernah ikut ngumpul gitu kan, karena akan jadi omongan itu. Nah dia sebenarnya awalnya juga kepikiran apakah ketika istilahnya gue nggak ikut bakal dijauhin atau gimana. Ya gue ngalamin sendiri selama di sini kurang lebih 2 tahun ya. 2 tahun. Lama kali Bapak. Ya salah ngomong 7 bulan benar 7 bulan. Ya 7 bulan yang benar 7 bulan itu ya kalau istilahnya memang kita baru nggak pengen ikut nongkrong, istilahnya kita juga baru mungkin uang di kantong baru dikit buat prioritas yang lain gitu kan. Ya udah ngobrolin aja ke teman-teman gitu loh. Iya jujur aja gitu loh. Toh istilahnya kalau kita nggak ikut nongkrong bukan berarti kita menjauhi teman-teman kita kok. Ya kita melihat kondisinya seperti ini ya kalau teman kita sendiri pasti daripada kita maksain ayo ikut nongkrong katanya banyak utang kan. Nah itu juga jadi masalah gitu, paycheck to paycheck aja deh ya. Ini kalau misalnya ya tergantung inilah, kalau memang pas lagi pengen nongkrong ya nongkrong. Kadang kan kita sebenarnya ke mall itu kadang ya pasti memang tujuannya makan, nongkrong ngopi. Tapi kalau pas lagi low budget sih sebenarnya tuh enaknya mall di Jakarta nih ya, lu nggak punya duit masuk ke mall pun nggak kelihatan sih sebenarnya, lu mau muter-muter soalnya kadang kalau namanya stres sama kerjaan kan ya udah jalan aja refresh gitu. Karena mall-mall Jakarta mereka juga nyediain tempat duduk buat yang kagak ada budget. Iya, duduk doang, lihat orang jalan gitu. Padahal tapi sih lebih baik ya, memang itulah pertimbangan dulu sebelum kalian bergaul. Karena memang teman-teman sekitar itu sangat mempengaruhi ya, benar-benar Mbak.
misalnya teman-teman lu suka nongkrong ya itu pastilah ya lu bakal sering-sering nongkrong juga gitu ya kan. Soalnya kalau aku temanku banyak yang suka nongkrong, cuman aku orangnya bisa apa ya, bisa kontrol ya kalau pas memang pengen nongkrong, karena kadang males juga gitu kan rame setiap hari juga ya, tiap hari capek pengennya ya. Kadang ya istirahat gitu ya dengan diri. Jadi memang semuanya memang kembali ke kita sendiri teman-teman, entah itu dari hunian, entah itu dari gaya hidup, terus intinya disesuaikan sama gaji lah, maksudnya gaji lu nggak seberapa tapi nongkrong. Oh iya, nongkrongnya ya kagak berhasil ya, jadi usda di sini. Ya jadi gitu terus ya, terperangkap dalam siklus yang kayak gitu terus gitu. Istilahnya kan kalau kita di sini bekerja dari daerah pengen ke kota besar kan juga pengennya juga ada kita sesuatu nanti ketika pulang ada yang pulang kita sih ngirim berapa duit lah buat orang tua, buat adik-adik, buat apa gitu kan. Kalau teman-teman sendiri istilahnya buat kontrol keuangan sendiri kacau gitu ya jatuhnya ya bakal nggak bawa apa-apa gitu, balik aja. Tapi ya tetap nggak kayak ya sama aja. Mendingan lu nggak usah merantau, mendingan di kampung kalau sama-sama nggak menghasilkan ya. Ya ini kan jadi emang harus kembali ke teman-teman sendiri sih, kembali lagi ke awal gitu loh nih ya teman-teman. Ya teman-teman datang jauh-jauh dari kampung meninggalkan keluarga, bapak ibu teman-teman, mungkin ada yang udah berkeluarga juga mbak ya, tinggal anak istri, pacar gitu kan. Itu balik lagi terus awal habis itu putus ditinggal merantau. Nah ini kan dia kembali lagi teman-teman gitu kan. Ya mungkin di sini kita sharing-sharing itu juga mungkin dari teman-teman sendiri yang mau baru mempersiapkan gitu loh, mau datang ke kota besar nggak cuma Jakarta mbak ya, ini tempat-tempat lain dengan karakter nggak harus ke Jakarta. Iya, karena kan punya karakteristik daerah sendiri. Mungkin di sini kita yang memang di Jakarta mungkin banyak cerita soal Jakarta aja. Nanti kalau teman-teman sendiri yang udah pernah merantau ya di kota-kota besar lain selain Jakarta bisa untuk komen di bawah ya, biar bisa bantu teman-teman yang bisa kasih saran lah, dapat share pengalaman. Ya mungkin kita juga kan nggak selamanya mungkin di Jakarta, mungkin nanti ke Surabaya, ke Bali, ke Makassar gitu kan, ke Papua. ya. Kok sedih sekali bapak mukanya seperti kan tidak rela makin jauh sama keluarga, tapi ya nggak apa-apa sih, ke Papua pasti seru kok. Selama masih single lah, mau ditaruh di kutub utara juga nggak apa-apa cuy. Iya seminggu nggak apa-apa. Utara. Teman-teman, terima kasih ya udah waktunya buat nonton kita kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk saksikan video kita selanjutnya. Acak asik. Biar pun acak. Yang penting asik.